Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Harsbun Arif dari Forum News Network. Kabinet pemerintahnya Jokowi Jilid 2 ini tinggal beberapa bulan lagi. Tapi tanda-tandanya bahwa akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini ditandai dengan ketidakkompakan di kalangan kabinet itu makin nyata. Dan salah satunya yang terlihat adalah soal simpang siurnya rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai tanggal 17 Agustus 2024 nanti. BBM bersubsidi ini adalah solar dan juga pertalite yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Nah, soal simpang siurnya ini akhirnya Presiden Jokowi itu buka suara juga. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga kata Presiden Jokowi pada wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Ini sebelum Presiden Jokowi bertolak melakukan lawatan ke Uni Emirat Arab. Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum. Belum rapat juga. Pernyataan dari Pak Jokowi ini mengakhiri spekulasi tentang benar tidaknya bahwa BBM bersubsidi itu akan dibatasi. Tetapi meskipun mengakhiri spekulasi itu menjadi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin ada orang kepercayaan Pak Jokowi itu tangan kanan Jokowi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, itu bisa menyampaikan pernyataan yang cukup sensitif ini kepada publik, padahal belum pernah ada pembicaraan di kabinet. Itu yang tadi ya, kalau kita simak pernyataan dari Presiden Jokowi. Nah, soal bakal ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu memang sebelumnya disampaikan oleh Luhut Panjaitan itu melalui unggahan di akun Instagramnya. Dan kemudian pernyataan dari Luhut itu dibantah oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahkan kemudian Menteri ESDM Arifin Tasrif juga membantahnya. Jadi publik pasti bingung ya kalau Pak Luhut yang bicara ini, kan biasanya kan Pak Luhut ini bagaimanapun tangan kanannya Pak Jokowi. Jadi orang pasti lebih percaya pada Pak Luhut ketimbang pada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, apalagi Menteri ESDM Arifin Tasrif. Tapi dengan dibantah oleh Jokowi itu berarti yang lebih benar itu adalah Airlangga Hartarto dan Arifin Tasrif, begitu ya. Kalau gitu kabar yang disampaikan oleh Pak Luhut ini apa maksudnya? Apakah ini juga kita bisa kategorikan hoax? kabar bohong gitu. Wah, bahaya dong kalau masuk ke kriteria itu, karena itu bisa dikenakan Undang-Undang UU ITE, menimbulkan keonaran di tengah publik gitu. Saya kira nggak akan sampai seperti itu ya kalau Pak Luhut yang menyampaikannya. Pak Luhut sebelumnya itu melalui akun Instagramnya menyatakan bahwa pembelian bahan bakar minyak bersubsidi itu per 17 Agustus 2024 itu akan dibatasi. Dan dia menyebutkan bahwa penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan tersebut. Menurut Luhut, dengan pembatasan BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara. Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, kata Luhut dalam unggahannya di Instagram pribadinya. Ini diunggah oleh Luhut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Jadi sepekan yang lalu ya. Nah, selain mencatatkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian subsidi BBM bersubsidi, Luhut juga menyatakan pemerintah mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti bensin. Bioetanol ini adalah bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol itu masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, itu tulis Luhut. Dan selang sehari kemudian itu pernyataan Luhut itu dibantah oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kita akan rapatkan lagi, maksudnya belum diputuskan, kata Airlangga ketika ditanya oleh wartawan di Komplek Kepresidenan Jakarta hari
Rabu atau sehari setelah unggahan Luhut di Instagram itu. Erlangga Hartarto juga menjelaskan soal revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak juga belum dibicarakan. Hal itu kata dia masih perlu didiskusikan bersama dengan Presiden Jokowi. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif. Nggak ada yang dibatasi 17 Agustus, kata Arifin Tasrif itu di kantornya di Kementerian ESDM hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Satu hal yang jelas, kata Arifin, pemerintah ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Namun revisi Perpres nomor 191 tahun 2024 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak itu masih dibahas. Jadi dari situ saja kan pasti publik bingung dong, mana yang mau kita percaya ini ya? Apakah Pak Luhut atau Erlangga Hartarto dan Menteri SDM. Nah, sebenarnya kalau soal harga minyak harusnya kita pegang pernyataan dari Menteri ESDM. Tetapi kan posisi dari Pak Luhut kita tahu dia adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi. Rasanya tidak mungkin ya Pak Luhut itu mengunggah keputusan pemerintah yang cukup sensitif tadi itu, tapi belum ada di pembicaraan di kabinet gitu ya. Kan ini dianggap tentu saja semacam tindak yang lancang gitu ya, karena belum ada keputusan kok sudah diputuskan sendirian. Dan apalagi ini yang diumumkan oleh Pak Luhut itu berkaitan dengan BBM bersubsidi, ini solar dan pertalite, yang saya kira ini sekarang ini betul-betul jadi andalan dari masyarakat terutama kelas bawah ya. Ya kita bayangkan kalau misalnya seperti ojol ya, itu pasti mereka masih menggunakan pertalite. Begitu juga untuk mobil maupun sepeda motor gitu. Belum lagi kemudian untuk transportasi yang berkaitan dengan barang dan jasa ya, produk-produk rakyat atau misalnya produk pertanian dan sebagainya pasti menggunakan mobil-mobil yang bahan bakarnya adalah bahan bakar bersubsidi. Jadi jelas ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Selain menimbulkan keresahan, ini biasanya begitu pemerintah mengumumkan ada kenaikan semacam ini akan memicu kenaikan harga-harga barang-barang dan jasa. Jadi ini memang sekali lagi itu isu yang sensitif, dan kemudian kapan mau dinaikkan atau kapan mau dihapus subsidinya dan sebagainya itu harus betul-betul menunggu momentum yang tepat, dan kemudian juga cara menyampaikannya juga yang tepat. Apalagi ini disampaikan menjelang akhir masa jabatan dari Presiden Jokowi. Saya kira ini masalahnya jadi bertumpuk-tumpuk karena banyak sekali persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi karena ambisi infrastrukturnya yang gila-gilaan gitu ya. Jadinya ya itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan harga bahan pokok naik, kemudian juga pajak dinaikkan dan macam semuanya hampir naik, termasuk subsidi-subsidi yang kemudian juga dihapus. Nah, apalagi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Harusnya kan tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat itu dapat kado yang istimewa, bukan kado malah kenaikan harga BBM atau penghapusan atau lebihnya tepatnya pengurangan untuk penggunaan BBM bersubsidi. Dan ini jelas bukan kado yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mendesak agar Luhut Panjaitan itu mencabut pernyataannya. Sebab menurut dia ini sebuah pernyataan yang tidak elok. Ya, tadi sebab itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI. Masa kata dia hadiah ulang tahun berupa penerapan pembatasan BBM bersubsidi, kata Mulyanto ini ya. Selain meresahkan, pernyataan Luhut ini sekarang ini kalau kemudian dibantah oleh Presiden Jokowi juga menimbulkan tanda tanya, sekaligus menunjukkan ketidakkompakan di kalangan kabinet. Ini jelas ketidakkompakan ini sudah jadi terbuka ya. Menjadi tanda tanya karena bagaimana mungkin Luhut itu bisa membuat statement ke publik sesuatu yang belum dibicarakan apalagi diputuskan oleh pemerintah. Apakah Pak Luhut ini biasa karena dia dikenal sebagai tangan kanan Jokowi ini, kemudian dia mengambil keputusan tanpa lebih dulu membicarakan dengan kabinet, dan kemudian nanti setelah diambil keputusan disampaikan Pak Luhut kepada Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi menyetujuinya begitu saja. Ya, namanya juga orang kepercayaan gitu. Kalau memang terbiasa seperti itu, kita bisa bayangkan
selama ini bagaimana ya pada Presiden Jokowi itu mengelola pemerintahannya ya, kacau banget ya. Tapi kalau tidak terbiasa atau artinya baru kali ini Pak Luhut mengambil langkah sendiri tanpa menunggu keputusan kabinet, apakah ini tanda-tanda kabinet sudah makin tidak kompak, kabinet sudah pecah itu menjelang masa jabatan Jokowi berakhir. Toh sebentar lagi mereka juga tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi gitu, karena Pak Jokowi kan akan mengakhiri masa jabatan yang kedua, dan artinya itu Pak Jokowi tidak mungkin menjabat lagi sebagai presiden. Dan pemerintahan sekarang sudah berganti pada Pak Prabowo. Jadi ya semua nanti justru dengan mengambil keputusan sekarang ini, kalau diputuskan naik pada tanggal 17 Agustus, itu artinya sebelum Pak Prabowo dilantik, dan itu berada di masa masa akhir jabatan Presiden Jokowi, ya ini kan bebannya itu akan ditimpakan atau ditanggung oleh Pak Jokowi, bukan oleh Pak Prabowo. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.